Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Apocalypse Fustol part keempat. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Xiao Liang berhasil selamat dari rencana licik Hao Jian dan Yin Hong. Dia bertemu lagi dengan Xiao Bai dan mulai pergi dari sana. Xiao Liang sedang menyetir truknya kembali ke markas. Dia melihat kalau bulan mulai keluar. Saat bulan purnama sudah di atas langit, tingkat bahaya di sini tidak seperti biasanya. Semakin berbahaya, dia harus cepat keluar dari gunung ini. Xiao Liang juga panik. Dia penasaran apakah kelompok Gu Cheng berhasil kembali ke pabrik baja. Saat itu di kursi penumpang, tampak Gu Yue tidak sadarkan diri dan wajahnya memerah. Xiao Liang khawatir dan mengetes suhu tubuh Gu Yue, dan dia merasakan tubuh Gu Yue sangatlah panas. Xiao Liang terpaksa menghentikan mobilnya sebentar. Dia melihat Gu Yue demam. Ini adalah tanda pertama penyakitnya kambuh. Jangan bilang Gu Yue terkena infeksi zombie seperti yang lainnya. Di punggung Gu Yue tampak ada sebuah bekas gigitan. Xiao Liang mencoba melihat itu lebih seksama dan benar saja itu adalah bekas gigitan zombie. Dia bingung, ini gigitan tidak seperti bekas gigitan yang baru. Sudah menutup dan sudah ada dari lama. Xiao Liang kaget, mungkinkah? Sementara itu di pabrik baja, hari sudah mulai gelap dan bulan purnama sudah memperlihatkan cahayanya. Dua cewek ini khawatir, ini sudah gelap, mengapa kakak Yue dan yang lainnya belum kembali? Si Ungu bertanya ke rekannya, tidak ada yang terjadi pada mereka bukan? Rekannya kesal, jangan memikirkannya, kau sialan. Dengan Koki Gao di sekitarnya, mereka tidak akan ketakutan dengan beberapa zombie saja. Saat itu mereka melihat sebuah mobil mendekat. Lihat apa yang sudah aku bilang, mereka sudah kembali sekarang. Mobil itu sudah sampai di depan gerbang pabrik baja. Yang muncul Gu Cheng. Dia melambaikan tangan ke arah kedua penjaga itu. Keduanya bingung, kenapa hanya ada satu mobil yang kembali. Rekannya teriak ke bawah, di mana Koki Gao dan Nona Bai. Karena mereka taunya Xiao Liang dan Xiao Bai pakai truknya sendiri. Gu Cheng berteriak membalas, kami bertemu makhluk mutasi di jalan. Gao, Xiao Liang, dan Bai Fei Fei turun gunung dengan mobilnya. Kakakku juga terluka parah, buka gerbangnya dan biarkan kami masuk. Si rambut biru langsung panik, kakak Yue terluka. Dia pergi ingin membuka gerbangnya segera, tapi rekannya menghentikannya. Tunggu sebentar, kakak Yue sudah bilang jangan membuka gerbangnya, kecuali kita melihatnya dengan mata kita sendiri. Dia lalu teriak ke bawah, kakak Cheng, bagaimana kakak Yue sekarang? Biarkan kami melihatnya. Setelah itu mereka terdiam. Gu Cheng menatap Yin Hong dan setelahnya dia membalas, apa maksud kalian? Kalian tidak mempercayaiku? Yin Hong membantu keluar. Kakak Gu Yue kehilangan banyak darah dan sudah pingsan. Hidupnya akan dalam bahaya. Cewek ini mengangkat senjatanya. Jika kakak Yue sungguh ada di dalam mobil, mengapa kalian tidak membiarkan kami melihatnya? Itu sangat mencurigakan. Rekannya meminta untuk mengawasi di sini. Dia mau pergi memanggil orang-orang lainnya. Tapi saat itu Hao Xian keluar dengan kesal. Omong kosong apa ini? Tidak mau buka gerbangmu? Baiklah, aku akan membuat diriku masuk sendiri. Mereka yang melihat adanya Hao Jian langsung panik. Itu Hao Jian, cepat tekan alarm. Hao Jian mengeluarkan sebuah bazoka dan langsung mengarahkan itu ke arah gerbang. Tangkap ini kalian, bajingan. Dia sudah menembakkan bazokanya dan peluru itu sudah terbang ke arah gerbang. Dan sebelum penjaga ini menekan alarm, ledakan besar terjadi di sana. Dua penjaga ini yang masih di atas gerbang terkena ledakan itu dan terlempar jatuh ke tanah. Entah bagaimana nasib keduanya. Geng Hao Xian mulai beraksi. Mereka mulai keluar dan menempatkan bahan peledak di depan gerbang markas. Jumlahnya tidak sedikit dan mereka langsung menyalakannya. Ledakan tidak terelakkan dan geng Hao Xian tampak gembira karena gerbang itu akhirnya sudah hancur. Mereka mulai merengsek masuk. Pabrik baja itu sekarang jadi milik kita. Dua cewek ini tampak tidak sadarkan diri setelah terkena ledakan tersebut. Entah mati atau hanya pingsan. Gu Cheng di dalam mobil tampak memasang wajah tercengang dengan apa yang terjadi di depannya. Hao Jian bertanya padanya, apa yang kau lihat dengan mata seperti itu? Kau kelihatannya tidak senang. Senyuman antagonis keluar dari wajah Hao Jian. Yin Hong membantunya. Apa yang kau bicarakan? Aceng hanya terkejut, keadaan berjalan sesuai rencana. Dia hanya gembira sesaat. Gu Cheng membenarkan itu.
Dia langsung tertawa senang. Hao-Jian kembali tenang. Kalau begitu, mari kita masuk dan klaim hadiah kita. Gu Cheng mengerti. Dia menyalakan mesin mobilnya dan menyetir pelan masuk ke dalam markas. Suara ledakan barusan tidak hanya membuka gerbang, tapi juga mengundang para zombie yang tertarik dengan suara tersebut. Jumlah mereka tidak sedikit. Mereka pun berjalan mendekati markas pabrik baja yang sedang terbakar. Setelah itu, tampak anak buah Hao-Jian menyuruh orang-orang di pabrik baja keluar dari tempatnya. Mereka bingung dan hanya menurut digiring ke sebuah lapangan yang luas. Hao-Jian bertanya ke anak buahnya apa mereka semua sudah ada di sini. Anak buahnya bilang semuanya yang ada di data sudah ada di sini. Hanya ada satu saja yang tidak ada. Mungkin itu si pemimpin Gu Yuhe. Dua orang ini teriak marah. Gu Cheng, kau pengkhianat. Kau benar-benar penjual kami. Nona Yue tidak akan membiarkan ini saat dia kembali nanti. Hao-Jian tersenyum. Apa? Kalian masih berpikir Gu Yue masih bisa kembali ke sini? Mereka bingung dengan pertanyaan itu. Apa maksudmu? Jangan bilang Nona Yue. Pria ini teriak. Kau bekerja sama dengan orang luar untuk menyakiti kakakmu sendiri. Kau benar-benar bukan manusia. Anak buah Hao-Jian kesal dan menendang pria itu menjauh. Apa yang kau lakukan? Saat itu Gu Cheng maju. Dengan bangga dia bilang, Gu Yue sudah mati. Mulai hari ini hanya ada satu bos di pabrik baja ini, dan itu adalah aku. Dengan sombong dia menyuruh mereka tunduk. Sekarang jangan bilang aku tidak berperasaan. Selama kalian berlutut dan memanggilku bos, aku akan membiarkanmu tetap tinggal di sini. Kalau tidak, kalian hanya bisa menunggu untuk ditendang keluar dari sini. Semua orang di sana terdiam dan saling menatap. Saat itu ada suara ketukan tongkat. Nenek datang dengan menatap wajah Gu Cheng. Gu Cheng senang, mengira dia akan menurut. Tidak buruk, kau orang tertua di sini. Kau bisa menjadi contoh untuk semua orang. Penyintas lain khawatir dengan nenek tersebut, tapi yang mengejutkan, si nenek menyiapkan hadiah untuk Gu Cheng. Dan nenek itu meludahi wajah Gu Cheng. Tentu hal itu membuat Gu Cheng sangat marah dan kesal pada nenek itu. Nenek ini tersenyum saja. Jangan pikirkan aku. Orang tua ini hanya punya terlalu banyak dahak saja. Lagi pula aku hanya wanita tua biasa. Aku juga lebih baik menemukan tulang tua dari zombie daripada hidup seperti anjing di bawah orang sampah sepertimu. Nenek ini berjalan menjauh dari Gu Cheng yang ingin menghentikannya. Dua orang ini setuju dengan si nenek. Itu benar, orang sepertimu itu lebih menyeramkan dari zombie. Jika kami tinggal di sini, siapa tahu kapan kalian akan membuat kami terbunuh. Aku tidak percaya, tidak ada tempat lain untuk kita bertahan hidup di luar sana. Ayo pergi dari sini. Gu Cheng terdiam sejenak dan setelahnya dia teriak ke mereka. Apa kalian semua itu orang bodoh? Kalian hanya orang tua, lemah, penyakitan, dan orang cacat. Kalian tidak akan bertahan hidup selama sehari saja di luar sana. Mereka tidak peduli dengan omong kosong Gu Cheng dan terus berjalan menjauh. Gu Cheng panik. Tunggu sebentar. Gu Yue itu hanya orang biasa, sedangkan aku ini adalah orang yang punya bibit kemampuan spesial. Aku bisa melakukan apapun yang dia tidak bisa lakukan. Tinggallah di sini dan aku akan melindungi kalian. Gu Cheng mulai marah ke mereka. Jangan pernah berani pergi. Tidak ada dari kalian yang diizinkan pergi. Aku adalah bos di sini sekarang. Kalian harus mendengarkanku. Yin Hong menambahkan ke mereka, kalian bisa pergi, tapi kalian tidak bisa mengambil apapun dari markas ini. Aku tahu, Gu Yue selalu meninggalkan tempat penyimpanan kepadamu untuk diurus selama dia keluar dari markas. Berikan padaku kuncinya. Pak Tua Liu bertanya dengan gugup, jika aku memberikan kuncinya, apa aku bisa tinggal di sini? Rekannya kaget, Old Liu, apa yang kau katakan? Kakak Yue benar-benar percaya padamu dan kau mengkhianatinya. Percaya, aku hanya janitor dengan kunci ini saja. Tidak ada orang yang membantuku. Selain itu, sekarang ini bulan purnama. Di luar sana, mungkin sedang dipenuhi dengan zombie. Aku tidak ingin pergi keluar ke sana dan mati. Pak Tua Liu dengan senang bilang, aku selalu mengurus sumber daya dari pabrik baja. Tidak ada satupun yang tahu tempat itu daripada aku. Aku bersedia memberikan kunci itu. Aku hanya meminta Anda memberikan aku tempat tinggal.
Pak Tua Liu mengambil sesuatu dari saku celananya dan saat itu matanya menatap dengan tajam. Dasar jalang, aku tahu kau bukan orang baik dari awal. Aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam Gu Yue. Pak Tua Liu maju ingin menyerangnya. Tapi saat itu ada sebuah serangan cepat yang mengenai tubuh Pak Tua Liu. Dia terjatuh di hadapan Yin Hong yang seperti melakukan sesuatu padanya. Rekannya khawatir melihat Pak Tua Liu terkapar dengan luka di dadanya. Dia masih hidup dan bisa bangkit. Kau iblis, saat itu ada sesuatu seperti jarum mengenai kuncinya. Itu adalah kuku Yin Hong yang memanjang. Dia senang, kau pikir aku tidak mempersiapkan sesuatu untuk berhadapan dengan orang sepertimu? Kunci itu sudah ada di tangannya, dan kuku panjangnya itu kembali lagi seperti kuku biasanya. Gu Cheng menatap kejadian itu dengan wajah yang kaget. Hong Hong, kamu, apa itu barusan? Yin Hong dengan wajah senang dan memutar kunci di tangannya mengatakan, kalau ini senjatanya. Dengan wajah sok polos dia bilang, dunia yang kacau ini sangatlah berbahaya. Wanita kecil, lemah sepertiku membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan diri bukan? Saat itu Hao Jian mendekat, menepuk pundak Gu Cheng. Kau ingin membiarkan mereka untuk keluar, tapi kayaknya mereka tidak menghargainya. Orang yang tidak menurut seperti itu tidak berguna di sini. Kau setuju denganku bukan? Beberapa lama setelahnya, pabrik baja menjadi kacau balau. Anak buah Hao Jian tampak menembakkan senjatanya, menembaki para penyintas yang ingin kabur dan panik saat tembakan itu mengarah ke mereka. Para penyintas di pabrik baja mulai berjatuhan. Gu Cheng teriak kesal, hentikan, cepat hentikan. Jika kau membunuh mereka semua, tempat ini hanya akan menjadi cangkang kosong. Untuk membuat markas besar, kita perlu manusia. Hao Jian bertanya, siapa bilang tidak ada manusia? Apa aku dan anak buahku di sini tidak termasuk? Dengan tawa kejamnya dia bertanya, apa jangan-jangan kau ingin bergabung dengan mereka di sana itu? Gu Cheng menjawab, itu tidak benar. Hao Jian senang mendengar itu. Jadi seperti yang kau bilang, berlututlah dan panggil aku bos. Kata Hao Jian sudah tidak berpura-pura, mendukung Gu Cheng lagi. Dia melotot tidak percaya dikhianati oleh Hao Jian. Sementara itu penyintas lain yang sudah berhasil lari dari sana. Orang ini meminta rekannya untuk menuju ke garasi di depan. Selama kita mendapatkan sebuah mobil, kita bisa kabur dari sini. Nenek ini juga berhasil selamat, dituntun untuk bisa kabur juga. Pak Tua Liu juga berhasil diselamatkan. Karena pria ini bilang kalau Pak Tua Liu sudah berjanji padanya untuk mancing bersama setelah kiamat ini berakhir. Jangan mati dulu. Saat itu ada anak buah Hao Jian yang datang dan menarik baju si cewek ini dengan kasar. Xiaoli, teriak rekan-rekannya panik saat melihatnya ditarik. Xiaoli teriak ke mereka, jangan khawatirkan aku, lari saja. Anak buah Hao Jian melemparkan tubuh Xiaoli ke tanah. Mereka melihat tubuh Xiaoli dengan tatapan mesum. Hao Jian juga sudah bilang mereka bebas melakukan apa saja pada orang-orang di sini. Xiaoli mulai panik dan wajahnya pucat. Mereka tersenyum melebar dan sudah tidak sabar untuk menikmati tubuh Xiaoli. Xiaoli mulai panik dan mulai menangis, memanggil rekan-rekannya untuk meminta bantuan. Saat itu anak buah Hao Jian dengan kasar menarik bajunya sampai robek. Tapi saat itu ada penyelamat yang datang dan menghantamkan sebuah balok bata ke kepala orang mesum ini. Dan orang itu langsung tidak sadarkan diri. Anak buah Hao Jian yang lain kaget dan menoleh melihatnya. Si pirang ini datang dengan amarah. Dia menghantamkan batu lagi ke anak buah Hao Jian yang lainnya. Perempuan ini juga tidak kalah. Kau bajingan sialan, aku akan membunuhmu. Nenek ini juga sudah punya senjata di tangannya. Langsung gebukin satu orang. Sialan, aku akan mengajarimu sesuatu seperti ibumu sendiri. Xiaoli senang melihat rekannya tidak meninggalkannya dan menolongnya. Pria ini juga datang dan membanting satu anak buah Hao Jian. Dia membuat orang itu tidak sadarkan diri dengan pukulan kuat di wajahnya. Aku tidak akan melarikan diri lagi. Katanya juga mengambil senjata kepunyaan orang itu. Dia teriak, Kak Yue dan yang lainnya sudah bekerja keras untuk membangun tempat ini. Bahkan jika aku mati, aku akan mati untuk melindunginya. Mereka setuju, itu benar. Jika kita akan jatuh, kami akan membawa kalian bersama kami. Semuanya bersama-sama, lawan.
Anak buah Hao mulai kesal dengan orang-orang gila ini. Tembak mereka. Saat itu ada zombie yang sudah mulai masuk ke markas dan menggigit satu orang. Melihat adanya zombie membuat mereka sangat kaget. Itu zombie. Dan itu gerombolan zombie bulan purnama yang datang. Para zombie itu dengan ganas dan liar mulai masuk menggigit manusia yang ada di dalam sana. Setelah itu, tampak gerombolan zombie masih memaksa masuk. Pria ini yang punya senjata meminta lainnya untuk lari. Aku akan menahan mereka di sini. Awalnya dia berhasil mengalahkan beberapa zombie, tapi karena jumlah zombie yang sangat banyak dan bulan purnama juga, dia mulai kewalahan. Tapi saat itu ada Xiao Bai yang sudah datang dan melompat ke dalam pabrik baja. Xiao Bai dengan mudah mengalahkan zombie yang ada di sana. Tendangan demi tendangan bisa dengan mudah mengalahkan setiap zombie. Truk warung makan Xiao Liang datang dengan kecepatan penuh dan berhenti tepat di depan garasi di mana para penyintas berlindung. Holy shit, kenapa banyak sekali zombie di sini? Orang-orang di sana senang bukan main melihat kedatangan manusia super koki Gao Xiao Liang. Sementara itu di tengah markas, Hao Jian bertanya, kenapa Gu Cheng melihatnya seperti itu? Berlututlah, kesabaranku itu tipis. Gu Cheng sangat kesal, ini bukan apa yang mereka sepakati. Aku yang membawamu masuk ke sini, dan aku ini adalah bibit pengguna kemampuan. Hao Jian tidak peduli dan menendang kakinya. Gu Cheng terjatuh dan berlutut di hadapannya. Pengguna kemampuan yang belum terbangkitkan, itu sama saja dengan sampah tidak berguna. Kau terus saja bacot tentang itu, tapi kau masih berlindung di belakang wanita. Bocah Gao itu benar tentangmu. Kau itu hanyalah parasit yang hidup menempel pada kakakmu, dan kau benar-benar mengira dirimu itu sangat keren. Aku tidak bodoh seperti Gu Yue. Jika kau ingin denganku, kau harus tahu siapa bosnya. Gu Cheng merasa rendah, dia marah. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Jika dia masih jadi anak buah saja, terus apa gunanya mengkhianati Gu Yue? Mengkhianati markas pula. Sialan. Saat itu anak buah Hao Jian datang dan teriak ada zombie yang datang. Para zombie itu sangat banyak dan mulai merembes masuk. Hao Jian kaget. Banyak sekali zombinya yang datang. Dia bertanya, apa kau tidak memblokir gerbang utamanya? Mereka sudah melakukannya. Siapa yang tahu papan kayu akan begitu rapuh? Hao Jian marah. Bodoh. Zombie di bulan purnama itu lebih kuat dari biasanya. Papan kayu tidak akan berguna untuknya. Cepat dan bawakan aku peledak. Tapi saat itu ada sebuah serangan benda tajam yang melubangi tubuh mereka, termasuk Hao Jian. Dia kaget dan melihat benda itu yang menembus tubuhnya. Dan di belakangnya ada sosok wanita yang berdiri mengkhianatinya. Hao Jian terjatuh kesakitan. Itu ulah Yin Hong yang pakai senjata cakarnya. Dia tertawa melihat Hao Jian yang kesakitan. Katanya, bukannya kau bilang tadi, hanya akan ada satu bos saja. Aku hanya membantumu memahami tempatmu. Hao Jian marah dikhianati oleh Yin Hong. Ini kenapa penjahat tidak pernah menang, saling mengkhianati sampai kelompoknya hancur sendiri. Gu Cheng senang berlari mendekatinya dan memujinya. Yin Hong melihatnya dengan tatapan malas, orang bodoh lainnya. Gu Cheng menendang tubuh Hao Jian, mengejeknya dengan setiap kata kasar yang ada di otaknya. Setelah puas, dia kembali ke Yin Hong. Di sini terlalu berbahaya, ayo sembunyi lebih dulu. Setelah gelombang zombie mereda, kita akan merekrut orang lain lagi. Dan setelahnya, seluruh pabrik ini akan menjadi milik kita. Tapi saat itu, Yin Hong sudah tidak mau berpura-pura sebagai cewek polos lagi. Dia mencengkram tangan Gu Cheng dengan kuat dan melemparkannya ke tanah. Dengan tawa liciknya, dia bertanya, kau tidak benar-benar berpikir aku menyukaimu, bukan? Kau itu sama saja sepertinya. Kalian berdua hanyalah alat untukku. Yin Hong bilang itu di depan mata Gu Cheng. Aku hanya tidak menyangka kau begitu tidak berguna. Hanya untuk mengacaukan markas yang sudah ditangani. Aku pikir aku akan menangani situasinya dengan tanganku sendiri sekarang. Dan untuk kalian berdua, keluarkan semua yang kau punya dan tahanlah zombie ini untukku. Gu Cheng terdiam dan hanya bisa berkata, kenapa? Dengan tangisan dan amarah kayak bocah dia teriak-teriak. Kenapa kau juga meninggalkanku? Apa yang Gu Yue punya, tapi aku tidak?
kenapa semua orang memandangku rendah? Anak buah Hao Jian sudah banyak yang digigit oleh zombie. Hao Jian yang masih sadar kaget melihat sesuatu di depannya. Dia teriak ke Gu Cheng, "Selamatkan aku, cepatlah. Aku punya banyak bahan peledak di luar. Selama kau membantuku, aku akan memanggilmu bos. Aku akan memberikanmu peledaknya juga." Cheng mulai berdiri dan dengan pandangan tajamnya melihat Hao Jian. Dia mendekatinya dan bertanya, "Kau tidak akan membohongiku lagi kali ini, bukan?" Hao Jian bilang, "Tidak akan. Selama aku bisa selamat, kau akan menjadi bosku saat itu juga. Aku akan mengikuti setiap perintahmu." Gu Cheng memandangnya rendah. Apa itu benar? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan sekarang juga. Gu Cheng mencekik leher Hao Jian dengan mengangkat tubuhnya. Hao Jian mulai marah. "Bocah sialan, beraninya kau. Bukannya kau sudah bilang aku adalah satu-satunya ayahmu? Di mana dinamit yang kau bicarakan itu?" Hao Jian tidak akan memberitahunya selain dia mau melepaskannya. Cengkeraman tangan Gu Cheng semakin kuat dan saat itu ada sebuah api yang muncul di tangannya. Hao Jian teriak kalau itu sangatlah panas dan sadar kalau lehernya terbakar. Dia berontak ingin pergi. Hao Jian terpaku saat tahu kalau ini adalah kemampuan tipe api. Dia tertawa senang. "Aku sudah awaken. Akhirnya." Hao Jian mulai panik dan akan memberitahunya, "Tolong biarkan aku pergi." Gu Cheng membalas, "Tapi apa gunanya itu? Kayaknya aku sudah tidak membutuhkannya lagi." Jadi, mata katanya mulai menggunakan kemampuan apinya itu untuk menjadikan Hao Jian bakar. Tubuh Hao Jian terbakar dan tidak selang beberapa lama tubuhnya pun sudah hangus. Gu Cheng melemparkan tubuh Hao Jian ke tanah. Dan setelah itu dengan api di kedua tangannya, dia berlari mendekati gelombang zombie yang ada di sana. Apinya lumayan kuat dan dengan mudah membakar habis para zombie. Gu Cheng dengan apinya bisa mengalahkan setiap zombie yang ada. Dia terkesan, jadi ini adalah kekuatan dari pengguna kemampuan. Dia tertawa seperti orang gila karena akhirnya jadi orang kuat juga. Hao Jian, Qin Hong, dan kalian semua yang merendahkanku. Aku akan membuat kalian menyesalinya. Sementara itu di bagian lain markas di sebuah gudang, ada beberapa orang atau anak buah Hao Jian yang sedang bergegas mengambil semua persediaan yang ada di dalam sana. Mereka senang karena di sini banyak sekali persediaan. Kayaknya mereka ingin berkhianat dari Hao Jian karena tidak pernah dikasih makanan enak olehnya. Dan mereka ingin kabur membawa persediaan ini untuk mereka sendiri. Tapi saat itu mereka dikagetkan dengan tubuh manusia yang sudah hangus terbakar. Mereka tahu kalau itu adalah Hao Jian. Dan ada Gu Cheng yang melihat mereka di atas gudang itu. "Wah, dibuat keren ini bocah. Hao Jian sudah mati. Mulai dari sekarang aku adalah bos baru kalian. Siapapun yang tidak menurut, ini yang akan terjadi pada kalian." Mereka kaget melihat itu semua olah Gu Cheng. Sementara itu di sisi Xiao Liang, dia menyuruh penyintas lainnya segera masuk ke dalam mobilnya. Semua orang mulai berlari masuk ke dalam sana dan saat pintu sudah tertutup, para zombie mendekat dan kemampuan memantulkan serangan sudah terpakai 2 kali. Xiao Liang panik, "Kita kacau. Kalau terus begini, bahkan kebangkitan 10 kali tidak akan cukup." Di dalam mobil yang sempit, ada wanita yang marah, "Siapa yang menyentuh pantatku?" Pria ini mencibir, "Siapa suruh dia tidak diet?" Ini mencari tongkatnya yang hilang dan kesal dengan keadaan yang makin kacau. Pemilik mobil ini yang di pinggir pintu tergencet sampai didorong orang-orang yang ada di dalam sana. Dan karena sudah sempit, si pemilik mobil malah yang terlempar keluar dari mobilnya sendiri. Xiao Liang bangun dan langsung melotot melihat banyaknya zombie yang sudah mengepungnya. Xiao Liang mencoba lari dari sana dan kesal dengan keberuntungannya yang jelek. Saat itu sistem muncul dan memberinya selamat karena dia menyelesaikan misi tersembunyi, mengorbankan diri sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Senjata baru terbuka. Apa Anda mau memakainya? Xiao Liang senang, ada bonus seperti ini. Aku akan memakainya sekarang juga. Yang muncul adalah frying pan. Xiao Liang kaget, apa ini? Hanya pot. Apa kau ingin aku bertarung melawan zombie pakai ini? Apa kau bercanda? Tapi saat itu dia melihat zombie yang mulai mendekat. Dan terpaksa, terserahlah, ayo lakukan saja.
Xiao Liang mengayunkan frying pan-nya itu dan tiba-tiba saja itu menjadi sangat besar. Dan Xiao Liang menjatuhkannya tepat ke gelombang zombie yang ada di depannya. Xiao Liang kaget, ini menjadi besar dan ini benar-benar ringan. Lihat ini, Xiao Liang mengangkat frying pan-nya sekali lagi dan kali ini dia memasang kuda-kuda seperti pemukul. Dia mengayunkan frying pan-nya dan mulai berputar layaknya kipas angin. Zombie yang ada di sana mulai terhempas karena ulahnya. Iron Arm Wok Flip. Xiao Liang membuat para zombie itu layaknya bahan makanan yang sedang dia masak pakai wajan besarnya. Xiao Liang senang, hebat sekali. Ini yang disebut memvisualisasikan sapuan lengkap. Sistem bilang semua buatan sistem itu kualitasnya sudah dijamin. Frying pan ini masih punya banyak kegunaan yang masih belum diperlihatkan. Semoga beruntung host. Saat itu Xiao Bai datang dan malah bermain di atas frying pan, berguling-guling di atasnya. Saat itu ada suara yang memuji mereka. Kalian berdua benar-benar tidak terkubur hidup-hidup di sana. Kau memang beruntung. Xiao Liang tahu suara siapa itu. Gu Cheng datang dengan kemampuan api yang dia bangga-banggakan. Halo, kalian yang di sana. Kau semut kecil yang menjijikkan. Gu Cheng menatap Xiao Liang. Xiao Bai bingung siapa itu. Ada apa dengan orang ini? Ada energi aneh di seluruh tubuhnya. Jangan-jangan Gu Cheng dengan tangan di saku celananya mengatakan, biarkan aku memperlihatkan apa yang aku punya. Kau hama picik. Kau itu bukan benar-benar pengguna kemampuan. Kau hanya pakai trik murahan yang bahkan tidak layak disebutkan. Buka matamu dan lihatlah. Siapa yang benar-benar penyelamat di sini? Gu Cheng pakai kemampuan apinya, memunculkan mantra sihir dan bola api. Xiao Liang menahan serangan itu dengan frying pan super kuatnya. Setelahnya, dia sadar kalau Gu Cheng ini punya kemampuan api. Penyintas lain melihatnya, dia benar-benar awaken. Pria ini bilang Koki Gao dalam bahaya. Rekannya bilang jangan khawatir, Koki Gao dan Miss Bai itu orang yang super. 2 lawan 1, aku tidak percaya mereka akan kalah. Xiao Bai, ayo. Xiao Bai tersenyum dan setelahnya dia dan tuannya maju menyerang. Gu Cheng kembali melemparkan bola apinya. Xiao Bai tidak menghindar dan membuka mulutnya. Dengan kekuatan giginya, dia memakan bola api itu. Tapi api itu malah membakar bajunya dan Xiao Bai mulai terbakar. Xiao Liang kaget dan meneriaki namanya. Gu Cheng senang, sekarang 1 lawan 1. Xiao Liang menepuk jidatnya. Kebiasaan buruk menggigit apapun. Suatu hari itu akan benar-benar membahayakannya. Untuk sekarang aku akan mengandalkan diriku sendiri. Gao, bersiaplah untuk mati. Gu Cheng kembali melemparkan bola apinya. Xiao Liang tampak tenang dan menghela nafas panjang. Dia menyiapkan frying pan-nya lagi. Dan pukul. Xiao Liang memukul jauh bola api ciptaan Gu Cheng. Membuat Gu Cheng kaget melihatnya. Orang-orang yang melihat itu tahu kalau itu adalah cara berdiri pemukul baseball. Xiao Liang menantang sekali lagi. Aku dulunya adalah kebanggaan tim baseballku di sekolah. Jika tidak ada apokalips, aku mungkin akan memimpin timku di kejuaraan dunia. Gu Cheng kaget, baseball tim katamu. Dia marah-marah tidak jelas. Ini pertarungan antara pengguna kemampuan. Siapa yang coba kau hina? Bersikaplah serius, kau bajingan. Bocah ini benar-benar mengira dia spesial. Melemparkan 3 bola api kali ini, Xiao Liang dengan mudah memukul ketiganya tanpa meleset. Penyintas lain menyemangati Koki Gao. Xiao Liang bersiap. Pukulan terakhir. Xiao Liang berhasil memukul bola api itu jauh ke langit. Dan penyintas lainnya berteriak kalau itu home run. Kau kalah. Kata Xiao Liang tersenyum mengejek Gu Cheng. Tapi saat itu frying pan-nya yang terus-terusan memukul bola api menjadi begitu panas. Sampai membuat pegangannya pun ikutan panas. Xiao Liang kesakitan dan melepaskan frying pan-nya. Dia bingung bukannya ini punya anti panas. Gu Cheng tertawa melihatnya. Sejak kau suka bermain, ayo kita bermain sesuatu yang lebih besar. Dia mengeluarkan sebuah tombol dan saat itu muncul gerombolan zombie yang dia ikat menjadi satu. Xiao Liang kaget, orang-orang itu bukankah anak buah Hao Jian? Mereka menjadi zombie dan diikat. Kau mengubah mereka menjadi zombie.
Tanyanya ke Guceng. Seperti orang-orang di sini, mereka hanyalah orang bodoh yang tidak bisa melihat kenyataan. Sejak mereka tidak berguna saat hidup, aku membantu mereka menjadi sedikit lebih berguna. Setiap orang di sana sudah direkatkan bom waktu yang cukup untuk menghancurkan seluruh pabrik baja ini. Setelah tali ini terlepas, mereka akan berhamburan layaknya lalat ke setiap sudut pabrik baja. Lalu, apapun yang ada di sini akan berubah menjadi puing-puing. Guceng tersenyum kejam, patuhi aku dan berbaris, menantangku dan mati. Siapapun dari kalian yang melawanku hanya akan mati. Mereka tahu Guceng sudah jadi gila dan benar-benar akan menghancurkan pabrik baja. Xiao Liang tahu kemampuan pemantul warungnya pasti sudah kepakai, dan mobil RV biasa tidak akan bisa mengatasi ledakan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Xiaobai yang barusan terbakar masih berguling-guling untuk menghilangkan apinya. Dan saat semuanya sudah padam, wajahnya gosong dan rambutnya jadi berantakan. Dia menoleh melihat tangan Guceng yang berselimuti api. Xiaobai langsung marah melihat api yang menyebabkannya terbakar. Dia pun terbang ke sana dan menendang wajah Guceng. Xiao Liang hanya bisa tersenyum senang dan memujinya kerja bagus. Semuanya juga senang, itu luar biasa Nona Bai. Tapi saat itu tali pengikat para zombie peledak terlepas dan mereka pun mulai berlari mendekati mobil RV Xiao Liang. Bapak ini panik, mereka menuju ke sini. Xiao Liang menyuruh mereka untuk keluar dari mobil. Mereka keluar satu persatu dan ingin melarikan diri dari sana. Sementara itu, di tempat istirahat di mobil RV, di dalamnya tampak membeku. Ada Gu Yue yang sebelumnya tak sadarkan diri dan hawa dingin mulai muncul. Matanya terbuka dan bercahaya biru. Saat itu, muncul lapisan es yang keluar dari mobil RV. Es itu membesar dan membentuk dinding es melindungi orang-orang yang ada di dalam mobil RV. Bahkan saat zombie peledak ini mendekati es tersebut, tubuh mereka langsung ikutan membeku. Mereka kaget, zombie-zombie itu membeku. Guceng bingung apa itu. Dia memunculkan apinya sekali lagi, tidak peduli siapa kau. Jangan berpikir kau bisa menghentikanku. Bola api sudah dia lemparkan ke arah sana. Tapi saat itu ada seseorang yang keluar dari mobil RV. Itu Gu Yue yang rambutnya menjadi biru. Dia mengendalikan kemampuan esnya untuk menebas bola api itu dan membuat Guceng terlempar karena es slice itu terus menuju ke tubuhnya. Guceng mencoba berdiri tapi tangannya menyentuh es di tanah dan membuat tangannya membeku juga. Dia kaget dan melihat ke arah orang yang membuat keadaan berbalik. Itu kakaknya sendiri, Gu Yue. Mereka senang kalau itu Gu Yue yang masih hidup. Guceng melotot marah. Gu Yue, itu kau. Nenek ini senang. Itu sangat bagus, Gu Yue. Xiaobai penasaran dengan para zombie yang sudah menjadi es. Rasa penasarannya membuatnya ingin menyentuh mereka. Dan saat Xiaobai menyentuhnya, tubuh zombie itu hancur. Xiao Liang tampak sudah tahu, jadi itu adalah kemampuan es. Kakak Yue, ternyata kau juga pengguna kemampuan. Itu rambut yang indah. Sejak kapan kau awaken? Dan bagaimana mungkin kita tidak mengetahuinya? Gu Yue pun tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya mengantuk, dan saat aku bangun, aku sudah menjadi seperti ini. Guceng bingung bagaimana jadi seperti ini. Dia marah-marah, ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa menjadi bibit awaken? Kau pasti sudah berbohong. Saat itu frying pan besar menimpa tubuh Guceng. Jika serigala tak tahu terima kasih sepertimu, bisa membangkitkan kemampuan. Kenapa lainnya tidak bisa? Jadi ada dua tipe bibit pengguna kemampuan. Satu, orang yang akan membangkitkan kemampuannya secara otomatis. Kedua, tipe orang yang terstimulasi oleh sebuah virus. Dan untuk beberapa konstitusi fisik khusus. Tidak hanya mereka tidak bermutasi menjadi zombie, potensi kemampuan mereka justru dirangsang. Selama jalan kembali, aku melihat adanya tanda gigitan di tubuhmu. Kau pasti pernah tergigit oleh zombie sebelumnya. Tubuhmu seharusnya sudah terinfeksi oleh virus jauh sebelumnya. Mendapatkan potensi untuk sebuah kemampuan. Itu hanya belum terbangkitkan saja. Dan saat kau cedera oleh mutan laba-laba, itu malah mempercepat kebangkitannya. Guceng kesal.
kau punya kemampuan selama ini? Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau bahkan menipuku untuk berpikir aku satu-satunya yang pengguna kemampuan dan menjadi harapan bagi markas ini. Dari awal sampai akhir, kamu telah mempermainkanku seperti orang bodoh. Entah kenapa ini bocah marah-marah gak jelas. Guyue diam saja dan berjalan mendekati adiknya itu. Dia menampar adiknya yang tidak tahu diri itu. Guceng sangat marah. Kau jalan, beraninya kau menamparku. Tapi saat mau membalas, ada Xiaobai yang datang dan kembali memukul wajahnya. Xiaobai masih kesal, sebelumnya bajunya jadi rusak karena api Guceng. Dia menendang tubuh Guceng terus-menerus. Guyue bertanya, apa kau masih ingat bagaimana kau menjadi bibit pengguna kemampuan? Guceng diam saja seakan dia tidak ingat apapun. Xiaoli ingat, itu terjadi tidak lama setelah wabah zombie terjadi. Saat kita mencari tempat berlindung dan mereka diserang oleh zombie di tengah jalan. Guceng saat itu dijatuhkan oleh zombie dan hampir mati digigit oleh zombie tersebut. Dan itu adalah kakak Yue yang mengalahkan zombie tersebut dan menyelamatkan Guceng. Bapak ini melanjutkan, tidak lama setelahnya semuanya menemukan sebuah bekas gigitan di tubuh Guceng dan mengkhawatirkannya terinfeksi. Tapi Guyue juga yang tetap bilang untuk menjaga di sampingnya, mengisolasinya dari yang lainnya dan secara pribadi merawatnya. Tidak sesuai prediksi, setelah demam tinggi, Guceng dengan ajaib sembuh. Dan setelahnya semua orang percaya kalau dia adalah bibit pengguna kemampuan. Xiaoli ingat, saat aku mengantarkan makanan, aku melihat kakak Yue terlihat lebih parah dibandingkan Guceng saat itu. Nenek ini bertanya, Yue, jangan-jangan saat itu kau juga? Gu Yue mengangguk membenarkannya. Saat itu memang benar dia berhasil menyelamatkan Guceng. Tapi dia tidak bisa menghindari serangan zombie lainnya dan dia digigit di punggung. Aku tidak ingin membahayakan yang lain, jadi aku mengisolasikan kita berdua. Di waktu itu aku sudah mempersiapkan diri. Jika Guceng menjadi zombie, aku akan membunuh dan mengakhiri hidupku juga. Tapi beruntungnya kita berdua tidak menjadi zombie. Aku juga tahu Guceng selalu menginginkan pengakuan dari semua orang, jadi aku hanya memberitahu demam Guceng saja. Xiao Liang bingung. Mereka ini benar-benar saudara dari ibu yang sama. Bagaimana bisa ada begitu perbedaan besar karakter pada keduanya? Yang satu kakaknya, orang yang bahkan bisa menggerakkan dunia. Yang lainnya benar-benar serigala yang tak tahu terima kasih. Xiao Liang teriak, orang sepertimu bisa digambarkan hanya dengan 4 kata. Hati dari seekor serigala dan paru-paru dari seekor anjing. Ya, setelah itu mereka pun menyebut apapun 4 kata yang menggambarkan keburukan Guceng. Guceng saat itu berkata pelan, maafkan aku. Gu Yue kaget mendengar permintaan maaf dari adiknya. Guceng menangis, kakak, aku salah. Aku tidak tahu kau begitu baik padaku. Aku hanya merasa tidak aman. Guceng memohon pada kakaknya itu untuk memberikannya kesempatan. Orang-orang lain tidak percaya padanya, karena sebelumnya dengan terang-terangan dia bilang ingin meledakkan semua yang ada di markas. Kami tidak ingin kau menebus kesalahanmu, kami hanya ingin kau mati. Xiao Liang bilang ke Gu Yue, di dunia yang kacau seperti ini, seorang sain akan mati pertama. Seseorang sepertinya tidak layak untuk pengampunanmu. Tapi sejak kau kakaknya, kau harus memutuskannya sendiri. Tentu saja, mungkin jika kau memaafkannya, aku akan tetap menghantam kepalanya pakai frying pan-ku. Gu Yue mendekat dan melihat adiknya. Dia mengelurkan tangannya ke adiknya itu. Guceng ketakutan dan teriak, jangan bunuh aku. Apa kau lupa? Kau bilang hanya tinggal kita berdua di keluarga dan kau akan menjagaku menggantikan orang tua kita. Itu benar. Sejak kita masih muda, aku selalu memaafkanmu. Apapun perbuatan salah yang kau lakukan. Karena kau adalah satu-satunya adikku. Guceng dengan air mata membanjiri matanya. Senang. Kakak, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Guceng memeluk kakaknya itu. Kita sudah berjanji sebagai saudara. Kalau kita akan selalu bersama dan tidak pernah berpisah. Jadi, saat itu Guceng memunculkan api di kedua tangannya. Ikutlah ke neraka denganku.
Teriak Gu Cheng dengan putus asa dan ingin membakar kakaknya juga bersama dirinya. Tapi Gu Yue tidak tinggal diam. Dia sudah menembakkan esnya menembus tubuh Gu Cheng yang terbakar apinya sendiri. Xiao Bai, kata Xiao Liang ingin maju menghabisi Gu Cheng. Keduanya maju dan memberikan serangan tepat di kepala Gu Cheng. Serangan itu membuat Gu Cheng terbang berputar ke langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Sungguh idiot yang tidak bisa disembuhkan. Gu Cheng masih hidup dan melihat tubuhnya yang berlubang besar. Gu Yue melubangi tubuhnya dengan es di tangannya. Gu Cheng bertanya, "Kenapa?" "Karena kau adalah saudaraku. Aku mengenalmu lebih baik daripada orang lain. Kau itu sudah busuk sampai ke akar-akar dan sama sekali tidak bisa bertobat." Gu Cheng melotot dan setelahnya dia malah tersenyum. Tertawa layaknya antagonis yang keren. "Kau akhirnya menjadi pintar juga. Di kehidupan selanjutnya, jangan pernah bertemu saudara sepertiku lagi." Es di tubuh Gu Cheng menyep dan langsung membekukan seluruh tubuhnya. Dan tak lama setelahnya, tubuh Gu Cheng hancur. Gu Yue mengingat bagaimana masa kecil Gu Cheng yang saat itu masih mengandalkannya. Tapi ada kala Gu Cheng tidak ingin terus dilindungi oleh kakaknya agar terlihat seperti laki-laki dan ingin bertarung bersamanya. Sebagai laki-laki, dia ingin melindungi kakaknya itu. Gu Yue tidak bisa menahan tangisannya setelah memutuskan untuk mengakhiri hidup adik bodohnya. Setelah kejadian itu, rambut biru indah Gu Yue memudar dan menjadi hitam lagi. Xiao Liang menepuk pundaknya. "Tidak apa-apa, pergilah dan menangis, kau bisa meminjam bauku." Gu Yue bilang tidak akan menangis untuk orang seperti itu. "Baiklah kalau begitu." Tapi saat itu, Gu Yue memeluk Xiao Liang dari belakang, mencekik leher Xiao Liang sambil menangis deras. Beberapa lama setelahnya, mereka yang di sana merasakan getaran di tanah. Dan saat itu ada sebuah benda yang muncul dari dalam tanah. Gu Yue teriak, "Semuanya, mundur! Ada sesuatu di bawah sana." Ada kaki laba-laba besar yang keluar dari dalam tanah, membuat semua orang di sana sangat kaget. Saat itu Xiao Liang dengan cepat melompat dan memukul kaki laba-laba itu. Setelah beberapa pukulan, kaki laba-laba itu sudah hilang. Xiao Liang menantangnya, "Ayolah, tunjukkan wajahmu lagi kalau kau berani." Semua orang memujinya. Gila pujian ini MC. Tapi saat itu tempat Xiao Liang berdiri mulai retak dan tanah di bawah kakinya runtuh layaknya sinkhole. Gu Yue memakai kemampuan esnya lagi dan berlari ke sana bersama Xiao Bai. Tapi saat itu dari dalam lubang muncul jaring laba-laba yang mengikat tubuh Xiao Bai. Gu Yue menyerang jaring itu dengan esnya mendorong masuk kembali ke lubangnya. Penyintas lain khawatir dengan Koki Bao yang jatuh ke dalam lubang besar itu. Bapak ini bertanya, "Apa itu?" Dia melihat di bawah lubang itu tertutupi jaring laba-laba. Gu Yue tahu ini adalah jaring laba-laba yang sama dari mutan laba-laba sebelumnya. Sementara itu, Yin Hong yang masih berkutat dengan misi misteriusnya, dia sampai di sebuah tempat misterius. Ini adalah tempat yang belum pernah dia selidiki. Tempat paling aman mungkin ada di sini. Saat itu dia mengeluarkan lensa kontak yang dia bawa dan memakainya di mata kanan. Dia mengarahkan lensa kontak itu ke sebuah alat pemindai di depan pintu. Retina scan selesai, identitas diverifikasi. Gunakan kunci untuk membukanya. Yin Hong punya kuncinya yang kayaknya dari Pak Tuan Liu. Dia membuka pintu itu dan mulai masuk ke dalam. Di dalamnya ada sebuah kantor yang rapi dan bersih. Setelah mencari-cari, dia tidak menemukan apapun yang dia cari di sini. Ini aneh, dengan semua keamanan. Ini seharusnya bukan tempat belajar biasa saja. Pasti ada sesuatu yang aku lewatkan. Dia sadar adanya karpet aneh yang tidak cocok di lantai dan ruangan ini. Benar saja, saat dia membuka karpet itu, ada sebuah pintu masuk ke bawah tanah. Yin Hong pun membukanya dan kaget, ada anak panah menuju ke bawah tanah. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.